Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Adnan Maulana akan mempresentasikan tentang materi mengenai mengenal karya sastra dari dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah I yang diampu oleh dosen pengampu yaitu Ibu Sinta Fitria Utami SS. Baiklah, adapun kesusastraan Arab di masa dinasti Umayyah, yang pertama adalah kronologi kesusastraan Arab dinasti Umayyah. Yang kedua, faktor perkembangan sastra di dinasti Umayyah. Lalu yang terakhir adalah fungsi sastra di pemerintahan dinasti Umayyah. Baiklah, yang pertama, kronologi kesusastraan Arab dinasti Umayyah. Pada masa dinasti Umayyah ini sedang terjadi dalam periodisasi sejarah sastra. Karena disebutkan bahwa pada masa dinasti Umayyah ini dikategorikan ke dalam era Sadru al-Islam atau masa permulaan Islam. Pada masa ini kesusastraan Arab mengalami perkembangan yang luar biasa karena disebabkan pengaruh bahasa agama, yaitu bahasa Al-Quran dan hadis. Di samping itu, sastra seringkali dipergunakan untuk tujuan penyampaian nilai-nilai ajaran agama, baik melalui genre syair maupun prosa. Karya sastra pada masa ini salah satunya yang penulis paparkan yaitu prosa. Pada masa pemerintahan Bani Umayyah, orang Arab merupakan kelompok aristokrat yang mempunyai ambisi besar untuk mengembangkan kebudayaan mereka dengan cara menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa negara. Mereka melakukan Arabisasi dalam berbagai bidang kehidupan. Karena itu, penduduk asli mencoba mempelajari bahasa Arab sebagai bahasa pergaulan dan bahasa agama. Lalu selanjutnya ada faktor perkembangan sastra di dinasti Umayyah. Nah, apa saja faktor-faktor yang ada pada masa dinasti Umayyah ini yang mendorong perkembangan sastra Arab di zaman ini? Yang pertama itu adalah munculnya aliran-aliran politik dan sekte-sekte agama yang mempergunakan sastra sebagai alat untuk beradu retorika dalam membela keyakinannya. Lalu yang kedua, dipengaruhi oleh peperangan yang banyak terjadi hingga membuat para sastrawan mengabadikan atau mengabdikan dirinya melalui puisi yang mereka buat. Lalu yang ketiga, besarnya perhatian para khalifah Bani Umayyah terhadap puisi. Bahkan beberapa khalifah adalah juga seorang penyair, juga pengkritisi puisi yang handal. Lalu yang keempat, menghidupkan kembali fanatisme kesukuan. Karena masing-masing suku ini mengunggulkan diri sendiri dengan puisi dan menjatuhkan yang lainnya dengan puisi satir. Maka terjadilah pertikaian antara Bani Adnan dan orang-orang Yaman, antara Bani Robi'ah dan Bani Mudor, Bani Qais dan Bani Tamim. Pertikaian itu dilokalisir dalam pasar Al-Marbat di Basrah dan pasar Al-Kinasah di Kufah. Lalu yang kelima adalah adanya politik asas yang memanfaatkan antara penyair dengan penguasa. Di satu sisi, penguasa memanfaatkan penyair sebagai alat hegemoni dan propaganda dengan puisi-puisinya, sementara di sisi lain para penyair mendapatkan fasilitas mewah dan kedudukan yang mulia. Sebab itu, banyak orang menjadikan puisi sebagai profesi karena dirinya dapat mendapatkan keuntungan yang banyak. Mereka bisa berlomba-lomba dalam membuat puisi, pujian, dan ejekan. Lalu ada hal yang menarik ketika perkembangan karya sastra ini terjadi, yaitu karya sastra ini juga dipergunakan untuk kepentingan kelompok ataupun sekte dan kekuasaan, dan bahkan karya sastra ini pun menjadi barang komoditas yang senantiasa diperdagangkan. Faktor berkembangnya sastra di era ini adalah banyaknya sekte-sekte Islam yang memunculkan tema baru pada sastra. Misalnya di Irak, muncul tema syair politik. Di Syam, genre syair didominasi tema madah. Namun di era Bani Umayyah, ada 3 tema sastra yang sangat eksis dan tetap bertahan, yaitu tema al-syiashi, naqaid, dan syair al-fut wa al-wada'ah islamiyah. Lalu selanjutnya adalah fungsi sastra pada masa pemerintahan Bani Umayyah.
Sastra ini memiliki fungsi beberapanya di antaranya, yaitu yang pertama, sastra sebagai alat propaganda politik. Dalam dunia politik, media sangatlah dibutuhkan untuk propaganda politik. Sebelum adanya televisi, radio, handphone, dan lain-lain, Bani Umayyah mempropaganda politik dengan menggunakan sastra, sehingga dari itu para sastrawan dapat menyebarkan luas isu-isu politik. Lalu yang kedua, sastra sebagai alat komunikasi, memuji, dan mencaci. Para sastra sebagai ataupun peran sastra sebagai alat komunikasi sangatlah penting. Meskipun itu akan menimbulkan masalah yang kompleks, namun karya sastra ini bukanlah karya biasa yang menggunakan bahasa-bahasa sederhana. Bahasa dalam karya sastra lebih bersifat konotatif, metafora, dan tanda-tanda yang rumit dalam pemaknaannya. Namun, disitulah menariknya sastra. Kompleksitas sebuah sastra menjadi ciri khas sastra itu sendiri. Lalu yang ketiga adalah sastra sebagai alat penerus tradisi dan pelestarian budaya. Pelestarian budaya dapat tercipta salah satunya dengan adanya sastra, karena sastra dapat membenarkan dan mengarahkan masyarakat jika terdapat keganjilan-keganjilan yang terjadi atau dengannya. Sastra dapat berkembang dengan baik, sehingga sastra dapat dikatakan juga sebagai pengingat budaya. Lalu yang keempat adalah sastra ini sebagai kritik dan kontrol sosial. Seorang sastrawan ini dalam menuangkan ide kreativitasnya yang berupa gagasan, perasaan, tentulah tidak lepas dari latar belakang sosial budaya yang mempengaruhinya. Baiklah, materi selanjutnya yaitu kesusastraan Arab di masa dinasti Abbasiyah. Yang pertama, syair pada masa Abbasiyah. Yang kedua, prosa pada masa Abbasiyah. Lalu yang terakhir adalah pembagian prosa di masa Abbasiyah. Yang pertama, syair pada masa Abbasiyah. Di masa ini, syair mengalami perkembangan yang begitu pesat. Kondisi sosial politik sangat mempengaruhi perkembangan syair ataupun syair. Secara terperinci terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi bangkit dan berkembangnya syair ataupun syair di masa dinasti Abbasiyah. Adapun faktor tersebut antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, terciptanya stabilitas politik, kemakmuran ekonomi, dan adanya dukungan dari Khalifah Abbasiyah karena mempunyai kecenderungan kepada ilmu pengetahuan. Lalu yang kedua, adanya kebebasan keintelektualan dan interaksi positif antara orang-orang Arab Muslim dan orang-orang Arab non-Muslim, serta toleransi dan suasana penuh keterbukaan. Lalu yang ketiga adalah adanya respon umat Islam terhadap usaha pengembangan ilmu pengetahuan yang diikuti dengan adanya semangat keagamaan dan disertai pemikiran yang rasional. Lalu yang keempat, adanya pertentangan di kalangan kaum muslimin sendiri dan terpecahnya mereka menjadi golongan-golongan yang dimana tiap-tiap golongan ini berusaha untuk mempertahankan wujud dirinya dan memerlukan bahan-bahan perdebatan. Hal ini terjadi karena Mu'tazilah dan golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lalu yang kelima, situasi politik pada saat itu di mana setiap tokoh yang berkuasa harus bisa mengambil hati rakyatnya agar tetap menaruh simpati pada pemimpinnya. Itulah para khalifah Abbasiyah telah mengalihkan perhatian rakyat pada pentingnya ilmu pengetahuan yang memang begitu diminati masyarakat Arab pada waktu itu. Lalu yang keenam, adanya kesepakatan antara Kaisar Romawi dan Khalifah Al-Ma'mun yang isinya telah memperkenalkan ataupun memperkenankan kepada Khalifah Al-Ma'mun untuk menjalin berbagai buku ataupun untuk menyalin berbagai buku langka peninggalan Yunani kuno yang ada di wilayah Imperium Romawi dan membawa buku-buku tersebut ke Baiat Al-Hikmah di Baghdad. Lalu pembahasan yang selanjutnya adalah prosa di masa Abbasiyah. Sebagaimana syair, prosa pun mengalami perkembangan yang sangat pesat di masa dinasti Abbasiyah ini. Dalam genre prosa muncul prosa pembaruan yang ditokohi oleh Abdullah bin Muqaffa dan juga prosa lirik yang ditokohi oleh antara lain Al-Jahiz, salah satu tokoh prosa terkenal dari masa ini ialah Kisah 1001 Malam. Beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan prosa antara lain, yang pertama, berkembangnya kebudayaan karena pembelajaran-pembelajaran Islam dan memperoleh manfaat dari ilmu-ilmu umat lain seperti
Paris, Hindi, dan Yunani dengan jalanan tarjamah dengan jalan penerjemahan. Yang kedua, masa Abbasiyah adalah masa yang panjang sehingga ini membantu dalam ketetapan terhadap pikiran, bacaan, dan pembahasan. Yang ketiga, keberanian para khalifah dan kedekatan mereka dengan orang terkemuka dalam penulisan prosa. Lalu pembagian terakhir adalah pembagian prosa pada masa Abbasiyah. Yang pertama adalah korespondensi kekhalifahan. Korespondensi kekhalifahan ini dipercayakan kepada dewan ataupun sekretaris istana. Penulis terkenalnya antara lain Abu al-Fada Muhammad bin al-Amid, Abu Ishaq al-Sobi, dan Abu Qadli al-Fadil. Lalu yang kedua adalah esai sastra. Esai sastra ini disusun penulisnya untuk melukiskan perbincangan, melaporkan pidato, menunturkan kisah, atau menguraikan tema keislaman, moral, ataupun kemanusiaan. Esai sastra yang termasyhur pada masa itu adalah antara lain Risalah Al-Ghufran yang ditulis oleh Abu al-A'la al-Ma'ri yang melukiskan status perbincangan imajiner dengan penghuni surga dan penghuni neraka. Lalu yang ketiga adalah Maqamat. Badi al-Zaman al-Hamazani dikenal sebagai pencipta maqamah ataupun sejenis anekdot dramatis yang substansinya berusaha dikesampingkan oleh penulis untuk mengedepankan kemampuan puitis, pemahaman, dan kefasihan bahasanya. Sebagai contoh, kisah-kisah berbahasa Spanyol dan Italia yang bernuansa realis ataupun kepahlawanan memperlihatkan kedekatan yang jelas dengan mahkamah Arab. Mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan pada materi hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.